Alhamdulillah. Alhamdulillahil ghaniyyir razzaq alladzi yarzuqu ibadahu bighairi hisab walladzi amma fadlahu kaffatad dawab walladzi naha an su'alin nas hifdzan lil a'radi wal ahsab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-ghafurut tawwab wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh maqasidul ahbab. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, mari kita selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun, karena mengingat Allah subhanahu wa ta'ala tanda kuatnya iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kuatnya iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan menimbulkan ketenangan di dalam hati kita, ketenangan di dalam fikir kita, sehingga mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai khalifatullah fil ard dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian kita bisa berharap untuk mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia kini maupun kelak di alam baka. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berada di bulan-bulan kemerdekaan. Kita bersyukur kita sudah merdeka 77 tahun, bukan waktu yang pendek. Alhamdulillah negara kita termasuk aman. Kita bisa melaksanakan ibadah dengan leluasa. Tidak ada kekalutan-kekalutan, bentrok-bentrok seperti yang terjadi di Libya atau di Yaman atau di Irak. Ada krisis politik yang sangat akut. Alhamdulillah negara kita aman. Kemajuan boleh dibilang secara umum ada. Kita sekarang bisa lebih menikmati teknologi ketimbang zaman-zaman dulu, sehingga kita bisa lebih merasakan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, ada fenomena yang aneh dan cukup menggelitik, dan ini fenomena real yang terjadi. Bisa kita dengar di televisi atau di alat-alat media yang lain, yaitu ada peminta-minta yang dalam satu hari dia mendapatkan lebih dari 1,5 juta. Minta-minta dalam satu hari 1,5 juta lebih. Subhanallah, sungguh ini jumlah yang menggiurkan. Sementara saudara kita yang pegang kotak berpindah dari angkot ke angkot, itu konon tidak kurang dari ratusan ribu.
pendapatannya dalam sehari. Hadirin, kita memang belum betul-betul merdeka dari COVID. Dan memang COVID cukup lama hinggap di negeri kita, sehingga kondisi ekonomi kita masih termasuk belum pulih, sedikit-sedikit baru. Di saat susah ekonomi, kemudian meminta-minta bisa mendapat uang yang banyak, sungguh ini mendorong orang untuk meminta-minta. Maka tidak heran kalau lebih banyak lagi jumlah mereka yang minta-minta di pinggir-pinggir jalan. Ibu-ibu bawa anaknya. Hadirin, memang uang segitu sangat berharga untuk kita. Akan tetapi hadirin, kehormatan kita jauh lebih berharga daripada 1,5 juta uang. Kehormatan manusia jauh lebih tinggi nilainya ketimbang uang. Maka hadirin, kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memang diberi dengan gratis kehormatan yang tinggi. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan Bani Adam. Manusia adalah makhluk yang termulia di alam raya ini. Nah, akan tetapi kita sebagai manusia diharuskan menjaga kehormatan kita dengan sebaik-baiknya. Jadi orang yang meminta-minta secara tidak langsung dia telah merusak kehormatan dirinya. Ada seorang penyair yang mengatakan, la tahsabannal mauta mautal gila, innamal mautu su'alur rijal. Kematian itu bukan karena rusaknya fisik, tetapi kematian itu adalah meminta-minta kepada orang. Hadirin, agaknya ungkapan ini didasarkan kepada bahwa namanya kehormatan manusia yang dalam bahasa disebut al-ird atau al-hasab, di bahasa ini disebut dignity, itu harganya sangat mahal, yang sangat tidak sopan kalau harus kita rusak dan kita meminta-minta. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, orang yang meminta-minta itu paling tidak punya 3 penyakit. Yang pertama adalah penyakit tidak mau usaha atau penyakit kemalasan. Hadirin, malas berarti mengingkari nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang mahal. Fisik kita yang sehat, otak kita yang sehat, roh kita yang sehat, modal yang sangat mahal untuk kita mencari rezeki. Mencari rezeki pun itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap kepayahan kita dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang miskin lebih banyak pahalanya karena dia lebih banyak menghadapi kesulitan ketimbang orang-orang yang kaya. Hadirin, maka orang yang meminta-minta, orang punya penyakit yang namanya kemalasan. Dan itu berarti tidak menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa fisik tadi, pikiran dan rohaniah yang sehat dan bersih. Yang kedua adalah berarti kita ini penangguh, tidak berani untuk melangkah untuk mencari rezeki. Tidak berani melangkah itu berarti tidak punya percaya diri. Orang Arab mengatakan as-siqah bin nafas. Orang yang tidak punya percaya diri susah bisa berkembang. Orang yang takut hina, dia akan selalu dalam kehinaan. An-nasu min khawfi dzulli fi dzul. Hadirin, maka kita mesti punya as-siqah bin nafas, punya pede, percaya bahwa kita mampu untuk bekerja
kita mampu untuk mendapatkan rizki. Hadirin, itu penyakit yang kedua, yaitu kehilangan kepercayaan diri, yang itu juga sangat mahal Allah berikan kepada manusia. Yang ketiga, hadirin, adalah kehilangan potensi iman, power iman, kekuatan iman. Hadirin, orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahwa Allah pasti menolongnya. Allah pasti memberikan jalan keluar untuk semua muskilahnya. Allah pasti sayang kepada kita. Hadirin, sikap Allah itu tergantung sangkaan kita kepada Allah. Allah wa inda dhanni abdi, ana inda dhanni abdi, kata Allah. Aku ini sama dengan sangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku menyangka aku ini akan mengampuninya, akan memberinya rahmat, akan memberinya kesehatan, memberinya kenikmatan, memberinya anugerah, maka aku akan kasih. Karena orang yang meminta diampuni dosanya, minta anugerah kepada Allah, berarti dia beriman kepada Allah. Dia merasa punya Allah yang bisa membantu dia. Akan tetapi kalau kita merasa Allah enggak memperhatikan kita, Allah meninggalkan kita, Allah mengazab kita, Allah menghinakan kita. Seperti Al-Quran, wa idza mabtalahu rabbuhu wa qala rabbi ahanan, Tuhan telah menghinaku. Hadirin, kalau itu yang kita dugakan kepada Allah SWT, maka Allah akan mengisikan itu. Allah akan melakukan itu. Mengapa? Yang minta begitu itu orang-orang kafir. Pantas untuk disiksa oleh Allah, pantas untuk disulit oleh Allah SWT, pantas untuk tidak dihormati oleh Allah SWT. Itulah maka kita mesti husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Allah jamin, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di bumi Tuhan jamin rizkinya. Tinggal kita yakin apa tidak, iman apa tidak. Nah, di situ sebenarnya esensi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, para rasul itu semuanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Nabi Nuh itu tukang ngembala kambing dan tukang kayu. Maka Nabi Nuh pandai bikin perahu. Nabi Musa itu juga. Nabi Musa oleh Nabi Syuaib, aku akan menikahkan engkau dengan salah satu anak putriku ini dengan syarat engkau mengembala kambingku selama 8 tahun. Hadirin, Nabi Musa mengembala kambing 8 tahun. Nabi Yusuf menjadi pembantu rumah tangga di keluarga raja. Nabi Yusuf pembantu rumah tangga di keluarga raja. Berusaha. Hadirin, Nabi kita Muhammad, ya kita sudah tahu, mengembala kambing, berdagang, membawa dagangannya Siti Khadijah yang ditemani oleh pembantunya Maisarah. Nah, Abu Bakar itu juga pedagang, Umar pedagang, Utsman pedagang, Ali itu tukang ngambil air untuk nyiram tanaman, Salman Al-Farisi itu tukang cukur, Khabbab bin Irth itu tukang besi. Inilah hadirin, semua mereka berusaha keras untuk memenuhi kebutuhannya. Hadirin, Rasulullah ketika sedang membangun Masjid Nabawi, ada sahabat yang melihat Rasul membawa batu yang cukup berat. Maka sahabat mengatakan, "A'tini ya Rasulullah, wahda' bi jiwarina amiran muta'an." Rasul,
kasihkan batu itu kepada saya, biar saya yang bawa. Engkau duduk di samping kami, engkau tinggal perintah, kami akan laksanakan perintah engkau. Apa kata Nabi? Idhab wa khudh ghairaha lasta biafqara minallahi minni, kata Nabi. Pergilah, kau ambil batu yang lain, bukan batu yang saya bawa ini. Engkau tidak lebih butuh kepada Allah daripada saya. Rasulullah tidak mau. Beliau yang bekerja, beliau angkat batu untuk membangun Masjid Nabawi yang sekarang kita lihat sekarang ini. Hadirin, ini semua adalah contoh-contoh bahwa kita memang mesti bekerja keras. Kita mesti membanting tulang, dan itu bagian dari syukur kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mudah-mudahan kita bisa mempertahankan karomah kita, mempertahankan harga diri kita, dan kita tidak menjadi peminta-minta yang itu merusak harga diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika membangun Masjid Nabawi itu Rasul memberikan sekadar atap di samping masjid itu untuk para muhajirin yang miskin, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan yang tetap, dia bekerja serabutan. Akan tetapi hadirin, orang-orang ini dinamakan ashabus sufah, yang konon jumlahnya antara 70 sampai 200 orang. Kalau kita melihat orang ini, kita akan bilang ini orang kaya ini. Ini orang kaya ini. Al-Quran menyebutkan lil fuqara'i alladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Ahli sufah ini enggak punya banyak harta, bahkan pakaiannya pun sangat sederhana. Kalau ditarik ke atas, ke bawahnya kebuka, ditarik ke bawah, atasnya kebuka. Tetapi penampilannya seperti orang kaya. Mengapa? At-ta'affuf, menjaga kehormatan dirinya, menjaga kesucian dirinya. La yas'alunan nasa ilhafa, enggak minta-minta kepada orang. Hadirin, sungguh ini pola untuk menjaga kehormatan yang kita perlu menirunya. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita bisa menjaga kehormatan kita, dan kita bisa mensyukuri nikmat fisik kita, akal kita, dan roh kita untuk bisa kita gunakan dalam beribadah kepada Allah dan dalam berusaha untuk mendapatkan rezeki dunia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansurna ala muhafadzatil karamah. Allahumma ansurna ala muhafadzatil karamah. Allahumma ansurna ala muhafadzatil karamah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.